Shalom teman-teman sekalian, senang sekali pagi ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan rohnya menyertai setiap kita. Mari kita datang membawa seluruh beban diri kita kepada Tuhan. Kita membawa segala pergumulan hidup dan diri kita ke hadapan Tuhan. Di dalam ibadah ini Tuhanlah yang mengundang kita dan Ia hadir bersama-sama dengan kita. Ibadah ini kita mulaikan di dalam nama Allah Tritunggal. Allah Bapa, pencipta alam semesta, pencipta setiap kita, Allah Putra, yang berkorban di atas Kalvari menebus hidupmu dan hidupku. Dan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap detik hidup kita. Dalam nama Allah Tritunggal itu, kita datang dan kita mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi jemaat semua yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman remaja maupun pemuda yang sedang mengikuti ibadah saat ini. Teman-teman semua, kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau di dalam seminggu kita beraktivitas, ataupun selama ini, kita masih boleh bisa diberi kesempatan Tuhan untuk menjalani setiap aktivitas kita, terutama berdoa. Teman-teman semua, berdoa merupakan cara kita berkomunikasi kepada Tuhan. Dan sudah seharusnya kita melakukan aktivitas doa selalu dan sampai kita sudah bertemu kepada Tuhan lagi. Teman-teman semua, mari kita datang sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, di mana kita akan mendengarkan dan kita akan berusaha memahami makna doa yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Mari kita datang sejenak di hadapan Tuhan dengan kelemahan kita, dengan kekuatan, keraguan kita. Mari kita letakkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan, di mana kita akan berdoa nanti. Teman-teman semua, biarlah kata berdoa dan memuji Tuhan kita lakukan sampai kita bertemu Tuhan kembali. As long as I live. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired soul. Leave my worries on the floor and let my faith be strong as covered by your grace abound and love so strong. Now I lay down my life to honor and worshiping display. Now I down on my knees to bring this offering and pray. Let me enter in your place. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired soul. Leave my worries on the floor and let my faith be strong and covered by your grace abound and love so strong. Now I lay down my life to honor and worshiping display. Yeah. And I down on my knees to bring this offering.
lay down my life to honor and worshiping display. Now I'm down on my knee to bring this offering and praise. Yeah, holy, holy God Almighty, the earth be filled with peace and glory. Jesus, Savior, my defender, your name be honored as long as I'm holy, holy God Almighty. Earth be filled with peace and glory, mercy, grace, and love surround me. Your name be honored as long as I live. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Jikalau sampai detik ini kami boleh bisa merasakan bukti kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami kekuatan di dalam doa yang kami ucapkan ketika kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau selalu mencukupkan kami Tuhan sampai detik ini. Ini kami Tuhan, manusia yang gagal, dengan kelemahan, dengan kekuatan, dengan keraguan kami Tuhan datang di hadirat-Mu. Hari ini Tuhan berusaha untuk memahami makna doa dalam ibadah hari ini Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, kami yang terkadang lupa makna doa bagi hidup kami Tuhan. Di tengah semua kecukupan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, di tengah pergumulan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, hari ini kami mau belajar mengerti makna doa yang sebenarnya menurut apa yang Kau ajarkan bagi kami. Tuhan, ini kami, urapi kami Tuhan hari ini. Berikan kami pemahaman baru mengenai doa dan betapa pentingnya doa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami dan kami mau menyerahkan diri kami Tuhan untuk mengerti apa itu doa dalam kehidupan kami. Sama seperti sebuah lagu Tuhan dan ayat Alkitab yang mengajarkan kami makna doa yang sesungguhnya. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan diri kami dalam sepanjang ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Doa Bapa kami. Biarlah melalui pujian ini kita semua boleh bisa mengerti makna doa yang sebenarnya menurut Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, doa Bapa kami. Yes. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, kerajaan dan kehendak-Mu terjadilah di bumi di surga. Ampuni kesalahanku seperti kami kepada yang lain. Engkau yang empunya kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin.
Janganlah bawa kami, janganlah bawa kami dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari segala hal yang jahat. Ini kami Tuhan, ampuni kesalahanku, oh, seperti kami kepada yang lain. Engkau yang empunya kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Engkau yang empunya kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Oh, Kau yang empunya kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Oh, Engkau yang empunya kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Yes. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Teman-teman semua, kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam momen yang indah ini, kita boleh bisa mengerti makna doa dalam kehidupan kita. Teman-teman semua, kita bersyukur terlebih kita boleh bisa diberikan kesempatan. Tidak hanya untuk berdoa bagi diri kita sendiri, mengenai apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bukan hanya saya saja yang mempunyai banyak pergumulan, banyak keraguan, banyak hal yang mengganjal dalam diri saya. Tapi saya yakin orang-orang di luar sana, termasuk teman-teman, pasti punya pergumulan. Teman-teman, mari kita manfaatkan momen yang indah ini untuk mengingat kembali kasih Tuhan. Melihat kembali apa pergumulan kita dan apa pergumulan negara kita saat ini. Sebentar lagi kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita angkat sebuah pujian, doa kami. Setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia,
biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problem, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Seluruh bumi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Kau lakukan bagi kami. Tuhan, kami saat ini ingin memanfaatkan momen yang indah ini untuk kami sekali lagi berhadapan dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, ini kami semua. Banyak dari kami yang mungkin merasakan kelelahan. Banyak dari kami mungkin mengalami kelemahan dalam rohani, Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk diri kami terlebih dahulu. Dalam kerohanian kami, Tuhan, Engkau yang tahu kebutuhan kami. Kayaknya Engkau saja mau jamah kami, Tuhan. Agar kiranya di dalam masa pandemi ini kami tidak lemah kerohanian, tetapi kami tambah giat, Tuhan, untuk memiliki relasi melalui doa bersama-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Dan kami juga berdoa untuk kami semua. Dalam pergumulan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu permasalahan kami. Engkau yang tahu pergumulan kami, Tuhan, saat ini. Kami berdoa, Tuhan. Kami berdoa untuk diri kami sendiri. Hari ini, Tuhan. Kami yang punya permasalahan hidup, bantu kami supaya kami bisa menceritakan semuanya kepada Engkau, Tuhan. Bantu kami supaya mempunyai kerinduan untuk tetap berpegang teguh pada rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Dan terima kasih
kami hari ini juga boleh diberi kesempatan untuk berdoa bagi Indonesia Tuhan. Ini kami yang mungkin lemah, kami yang mungkin sering melakukan dosa, yang Engkau sekarang tempatkan kami di Indonesia. Tuhan, bantu kami supaya kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Terutama kami bisa Tuhan menjaga diri kami di masa pandemi seperti ini. Tuhan, bantu kami dalam permasalahan ekonomi, permasalahan hal yang dirasakan Indonesia terlebih dunia Tuhan. Engkau yang tahu permasalahan kami dan kami yakin dan percaya Engkau yang memilih orang-orang yang tepat nantinya untuk menjawab doa kami atas Indonesia Tuhan. Permasalahan ekonomi, sosial, pandemi ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk diri kami yang terakhir. Bantu kami Tuhan supaya kami memiliki relasi, pemahaman yang tepat. Mengapa kami harus berdoa kepada Tuhan. Memahami makna doa bagi kami. Sebenarnya, di dalam kelemahan, di dalam apapun kondisi kami. Bantu kami supaya kami tetap berdoa. Tetap berkomunikasi kepada Tuhan. Meskipun situasi sedang tidak bagus. Ini kami Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Dan kami mau menyerahkan diri kami yang sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan saja yang mau bimbing kami. Dan kami menyerahkan kami untuk siap diurapi Tuhan mengenai pemahaman tentang doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan kami mau menyerahkan aktivitas kami, kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Kita mohon Tuhan memimpin hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Kau Allah pemilik hidup kami, dan kami ini milik-Mu. Kiranya di dalam identitas kami sebagai milik Tuhan itulah kami boleh hidup, dan kami boleh berjalan menapaki setiap hari hidup kami. Di tengah situasi kehidupan yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kekhawatiran hari ini, biarlah firman-Mu menjadi pelita yang kami pegang, dan kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami ketika kami sebentar akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan, tuntunlah bukan hanya pikiran kami, terutama hati dan kehendak kami. Supaya kami diberikan kuasa yang ilahi, desire yang ilahi, untuk menghidupi firman-Mu, untuk hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu di tengah segala keterbatasan, supaya ia juga banyak melakukan firman-Mu, bukan hanya banyak berkata-kata. Dan juga kami semua, boleh Tuhan tolong untuk kami melakukan firman-Mu, dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakannya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Dan menjawab pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Teman-teman, hari kita berbicara tentang the prayer, ya, bukan lagu. Ya, mungkin yang buat tema ini lagi
senang dengerin lagu The Prayer gitu ya. Tapi kita berbicara topik tentang doa, ya, tentang doa. Mungkin kita sering mendengar tentang doa, sejak kita mungkin sekolah minggu kita mendengar tentang doa. Doa itu berkomunikasi dengan Allah. Doa itu nafas kehidupan orang percaya, ya. Namun hari ini saya rindu men-sharingkan satu dimensi lain dan pengertian lain tentang doa yang mungkin bisa memperkaya pemahaman kita tentang doa dan memperkaya relasi kita dengan Tuhan, ya. Saya beberapa waktu ini membaca sebuah buku Opening to God, ya, A Guide to Prayer, yang ditulis oleh Thomas H. Green, ya. Sebuah buku yang menurut saya sangat menarik, sangat sederhana, ya, sangat tipis juga kalau teman-teman mau membaca dan belajar tentang doa. Ya, saya percaya juga ada Kindle dan e-booknya sekarang di mana-mana. Tapi saya suka buku fisik karena ini saya penuh coret-coretan saya. Jadi kalau teman-teman pinjam buku saya pasti udah nggak bisa baca ya, karena coretannya banyak banget. Nah, yang menarik, Thomas H. Green ini berkata, prayer is a lifting of the mind and heart to God. Doa adalah sebuah tindakan mengangkat pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Ya, saya ulang, doa adalah sebuah tindakan mengangkat pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Ya. Dan dari definisi ini ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah dengan definisi kita melihat bahwa ketika kita berdoa, Tuhan itu far beyond our extraordinary or ordinary experience. Artinya doa itu adalah suatu pengalaman yang lebih daripada pengalaman biasa. Ya. Artinya kalau kita biasanya melakukan hal-hal dan sebagainya, doa itu mestinya di luar hal yang biasa. Ya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, aktivitas itu bukan hanya aktivitas biasa, tetapi perjumpaan dengan Tuhan adalah suatu hal yang extraordinary. Ya. Apa maksudnya? Extraordinary artinya Tuhan itu di dalam kekekalan mau untuk menjumpai kita yang hidup di dalam kefanaan, keterbatasan, ruang dan waktu. Oleh karena itu setiap kali kita berdoa, itu adalah hal yang extraordinary, teman-teman. Ya, itu adalah hal yang extraordinary ketika kita yang fana ini boleh disentuh oleh Allah yang kekal. Dia Allah di dalam kekekalan itu mau bicara dan mau berelasi dengan kita. Ini extraordinary. Saya dulu growing up berpikir doa itu ya hanya sekedar ya kebiasaan orang Kristen. Doa ya doa, minta kesehatan, minta ujian berhasil, ya kalau sakit disembuhkan, dan ya minta hidupnya lancar. Cuma minta gitu doang. Dulu saya merasa kayak ya doa itu ya nggak ada bedanya, ya saya mau makan doa gitu. Tapi definisinya membuat saya sadar, iya ya sebenarnya doa itu extraordinary gitu. Karena Tuhan yang kekal itu mau bicara sama hati saya. Saya ikut satu konferensi pada waktu itu, pembicaranya bilang gini ya, doa itu bukan hanya bicara tentang minta-minta gitu. Seringkali kita meminta jawaban doa. Ya, kita melihat kalau doa kita dijawab itu it's a gift. Tapi dia bilang, kesempatan dan kemampuan kita untuk berdoa, doa itu sendiri is the gift itself. Ketika kita bisa berelasi dengan Tuhan, itu adalah hadiah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Jadi entah dijawab entah enggak. Ketika kita bisa berdoa dan Tuhan itu mau bicara sama kita, mau meneguhkan, menguatkan kita, itu adalah hadiah yang terbesar yang bisa manusia dapatkan di tengah kehidupan di dalam dosa dan juga kejatuhan ini. Tuhan itu mau bicara sama umatnya, itu adalah gift yang extraordinary. Dan pemahaman itu membuat saya tersadar bahwa iya ya, my God, selama ini saya merasa doa itu kalau nggak ada jawabannya, nggak dijawab sesuai maunya saya, it's not important. Buat apa berdoa? Mungkin kita seringkali ketemu teman-teman kita, bahkan diri kita sendiri berpikir demikian, bukan? No. Doa sendiri, kalau kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu mau bicara sama hati kita, entah dia ingatkan lewat firman, lewat pengalaman sehari-hari, bahkan di momen doa itu Tuhan meneguhkan kita. Itulah hadiah yang extraordinary.
Karena dia yang kekal itu mau bicara sama kita yang sementara. Dengan hal ini saya sadar bahwa I have to change the way I pray. Bahwa doa itu gak harus gitu minta-minta dan gak harus selalu dijawab. Tapi doa itu sendiri adalah hadiah yang terindah yang Tuhan berikan kepada saya. Dalam bagian firman Tuhan yang hari kita baca, banyak orang Farisi dan ahli Taurat berpikir bahwa doa itu hanya sekedar berkata-kata. Dan di sini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa no, doa itu bukan berbicara tentang berkata-kata. Karena Bapamu yang di sorga itu tahu apa yang kamu perlukan. Ayat ke-8. Janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Itu Bapa kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu apa yang kita perlukan. Tetapi Tuhan kita itu tahu kita perlu bukan hanya jawaban doa, tapi doa itu sendiri. Jadi doa bukan sesuatu yang harus dipamerkan dengan kata-kata yang panjang. No. Karena doa itu adalah gift yang Tuhan berikan buat kita. Karena itu kita yang memerlukan doa itu sendiri. Bukan sekedar jawaban doa. Teman-teman, saya mau kita merenungkan kehidupan doa kita. Adakah kita sungguh menyadari bahwa kalau kita bisa berdoa, itu adalah hadiah yang indah yang Tuhan berikan buat kita. Bahwa Allah yang kekal, yang menebus mengasihi kita itu, mau berbicara kepada kita yang sering gagal, kita yang sering jatuh, kita yang sering tidak taat, kita yang dengar firman kita nggak melakukan. Tapi Tuhan itu menjumpai kita lagi dan lagi di dalam doa. Baik doa makan, baik doa pagi, doa sebelum tidur. Mari kita sadari bahwa is a gift. And is an extraordinary thing. Kalau kita itu bisa berdoa dan Tuhan boleh menyapa kita. Jangan berpikir aku nggak bisa doa. Ya, seringkali banyak anak muda pikir aku nggak bisa doa. Aku nggak tahu mau doa apa. No, kamu nggak harus tahu kamu mau doa apa. You can just say hi. Tuhan, aku capek hari ini Tuhan. Tuhan, segarkan jiwaku yang lesu. Tuhan, you know me. I don't even know what to pray. Relasi sama Tuhan, kedekatan sama Tuhan itu lebih indah daripada sekedar kata-kata yang panjang, daripada sekedar jawaban doa. Bahwa kita punya Tuhan yang care sama kita, yang mengasihi kita, dan yang mau dengar keluh kesah kita, dan yang mau bicara dan menuntun hidup kita. Doa adalah sebuah extraordinary gift. Saya juga masih belajar. Terus menerus, bukan cuma doa lewat Tuhan makan. Ya, kita sama-sama belajar. Doa adalah the gift itself for us. Yang kedua, ya, melalui definisi ini, doa adalah mengangkat pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Mengangkat itu suatu tindakan aktif. Artinya doa itu melibatkan usaha. Jadi harus dilakukan secara sadar dan intensional. Banyak orang Kristen itu merasa ya doa itu ya sesempatnya gitu. No, doa itu harus dicultivate. Rutinitas doa dan kedisiplinan doa itu harus sesuatu yang kita bangun. Harus ada usaha untuk mengangkat ya, karena ini extraordinary loh. Kita harus bukan menyisakan waktu tapi menyisihkan waktu untuk kita berdoa, mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kita berusaha untuk connect sama Tuhan, ya. Teman-teman yang mungkin lagi jatuh cinta gitu ya, atau ngejar seseorang, itu kan perlu usaha ya. Nggak bisa kamu line dia atau DM dia di Instagram satu hari, kemudian tahun depan baru DM lagi. Ya udah, jadi punyanya orang lain ya kan. Atau ya cuma ingat waktu ulang tahun aja setahun sekali. Ya lewat coy, ya kan. Relasi itu sesuatu yang harus dibangun secara intensional. Ya. Kalau kita jatuh cinta itu sama orang biasanya terbantu dengan the butterfly flying in our stomach, itu yang buat kita ini
Tapi seharusnya bukankah kita juga punya butterfly yang terbang itu ketika kita bicara relasi kita sama Tuhan. Mungkin karena udah lama kita percaya kepada Tuhan, hati yang passionate sama kasihnya Tuhan itu mungkin udah hilang. Yuk kita doa, minta Tuhan tolong kita punya hati yang rindu sama Tuhan, hati yang cinta sama Tuhan. Sehingga kita membangun kehidupan doa bukan karena terpaksa, bukan karena habis dengar khotbah, tapi karena I love you God, I miss you God. Dan aku pengen setiap hari ketemu dan berelasi, connect sama Tuhan. Menikmati persekutuan sama Tuhan. Saya nggak tahu teman-teman apa yang pandemi ini lakukan di dalam kehidupan rohani kita. Termasuk saya. Saya pikir masa pandemi lebih punya banyak waktu, work from home. Saya punya banyak waktu berdoa dan juga baca buku rohani. Baca Alkitab, enggak juga loh. Ada banyak hal tengah dunia yang bising ini berusaha mencari perhatian. Untuk kita lihat berita, kita takut, kita kebingungan. Dan saya belajar bahwa doa itu sesuatu yang harus dicultivate. Saya harus melakukan suatu upaya untuk saya menjalin relasi sama Tuhan. Saya minta Tuhan kasih saya kerinduan sama Tuhan. Hati yang jatuh cinta sama Tuhan. Seperti dulu awal saya percaya kepada Tuhan. Saya nggak tahu teman-teman sudah merasa sejauh apa sama Tuhan. Yuk balik. Yuk minta Tuhan bakar kasih kita lagi. Untuk kita boleh mencari Dia. Membangun kehidupan rohani kita secara intensional. Hal yang ketiga adalah mengangkat pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Jadi prayer involves both heart and mind. Ya, understanding and feeling. Bukan hanya kita berdoa itu dengan pikiran kita. Tuhan aku mau ini, aku butuhin Tuhan mestinya kayak gini dan sebagainya. Tapi doa itu juga melibatkan hati, perasaan kita kepada Tuhan. Ya, Thomas Green berkata, Christian prayer is grounded in a very specific conception of God. A personal God who encounter his creatures in love. Apa artinya? Doa Kristen itu adalah doa kepada Allah yang personal. Allah itu adalah pribadi, ya, dan Allah itu mau menyentuh kehidupan ciptaannya di dalam kasih. Jadi Allah itu adalah pribadi yang pertama dulu mengasihi kita. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih jauh daripada Tuhan, Allah itu mengasihi kita. Allah itu membuktikan kasihnya di atas kayu salib buat engkau dan saya. Kepada pribadi yang mengasihi kita ini, yang berkorban nyawa bagi kita ini, kita itu datang teman-teman. Seringkali kita lupa. Injil itu, berita kasih itu, pengorbanan Yesus itu. How much He loves us. Kita seringkali lupa, kita doa cuma Tuhan, aku makan supaya nggak sakit perut ya Tuhan ya. Amin. No. Tuhan itu mengasihi kita. Masa kepada Allah yang mengasihi kita, kita cuma doa seperti laporan. Ya kan? Karena kita sering lupa teman-teman. Sehingga kita berdoa cuma dengan pikiran kita. Tuhan, makanan. Tuhan, udah pagi sertai sepanjang hari ini. Cuma pikiran. Di mana hatimu? Wah, di mana perasaan kita sama Tuhan? Tuhan itu menjaga kita. Satu bagian firman Tuhan berkata, Ia tidak pernah terlelap. Tuhan penjaga Israel, penjaga umatnya, tidak pernah terlelap. He watch over us. Dan ketika Dia terus melihat, menyertai hidup kita doanya cuma, Tuhan aku makan, semoga nggak sakit perut. Berkati makanan ini, amin. What do you think? Mari belajar membawa hati kita juga kepada Tuhan. Setiap kali kita berdoa, ingat bahwa Tuhan yang kita datang kepadanya itu Tuhan yang mengasihi kita. Bahkan menyerahkan nyawanya kepada kita. Nah, ketika kita doa, kita bisa membawa hati kita kepadanya. Mungkin waktu kita merasa kita dibanding-bandingin sama orang lain, kita bisa bilang, Tuhan, kenapa sih orang-orang itu gak bisa menerima aku sebagaimana aku adanya? Kenapa sih Tuhan aku selalu dibandingin sama orang lain? It broke my heart, God.
Waktu kita mengalami segala kekhawatiran, bilang sama Tuhan, Tuhan aku khawatir. Aku nggak bisa produktif, kekhawatiran ini eat me out, eat me alive. Mungkin kita bisa bilang, Tuhan, Papa Mama kok begini ya? Tuhan, aku nggak tahu apa yang harus lakukan, aku takut Tuhan. Kalau keluarga aku hancur. Tuhan itu mengasihi kita. Kita bisa cerita apa aja sama Tuhan. Kita bisa bawa perasaan kita, ketakutan kita. Pemazmur itu memberikan kita contoh. Dia selalu pour out his feelings to God. Mari teman-teman kita melihat kembali kehidupan doa kita. Jangan hanya berdoa dengan pikiran kita. Seperti request ke Santa Claus. No. Bawa hatimu kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dan kita datang dengan perasaan dan pikiran kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Doa adalah personal encounter in love antara kita dengan Tuhan. Biarlah kita boleh mengalami kasih-Nya lagi dan lagi. Setiap kali kita berdoa, kita diperkaya oleh kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan momen-momen bersama Tuhan yang membuat kita boleh bertumbuh di dalam doa. 3 poin tentang doa. Yang pertama, doa itu adalah pengalaman extraordinary. It's a gift. Di mana kita yang fana ini boleh disentuh oleh Allah yang kekal. Yang kedua, doa itu perlu usaha dan disiplin secara intensional untuk kita mencari Tuhan. Yang ketiga, doa itu bukan cuma pikiran, tapi juga membawa hati kita. Karena kita tahu Tuhan itu mengasihi kita. Saya juga belajar teman-teman. Ketika saya baca buku ini, saya merenungkan firman Tuhan, saya juga terus belajar. Ayo sama-sama kita belajar. Bagi kita yang mau untuk melakukan firman, saya percaya ada anugerah Tuhan buat kita. Anugerahnya akan menolong kita, mengingatkan kita, empower kita untuk terus taat dan berjalan melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memperkaya kehidupan kita, memperkaya kehidupan doa kita. Dan kita boleh bertumbuh di dalam doa kepadanya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, sejenak kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan kehidupan doa kita. Adakah selama ini kita hanya berdoa karena rutinitas, kita hanya berdoa tanpa menyadari ada doa adalah sesuatu yang spesial, extraordinary, bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan Ia menyambut kita datang kepadanya. Kalau iya, katakanlah, Tuhan aku mohon ampun. Kalau selama ini kehidupan doaku kering, dan aku hanya berdoa seperti orang-orang Farisi yang hanya mengeluarkan kata-kata, aku tidak membawa hatiku kepadamu. Mari minta Tuhan yang menolong. Tuhan tolong aku untuk aku boleh Tuhan sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bertumbuh di dalam kehidupan doa bersama dengan Tuhan. Mari kita sejenak berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadamu kalau Engkau tidak beranugerah kepadanya. Oleh karena itu hamba-Mu pada pagi hari ini berdoa agar anugerah-Mu turun atas hamba-Mu dan setiap kami Tuhan yang saat ini mendengarkan tayangan ibadah ini dimanapun kami berada. Berikan anugerah-Mu kerinduan untuk terkoneksi dengan Tuhan, kerinduan untuk berelasi dengan Tuhan yang mengasihi kami. Kasih mula-mula yang mungkin telah pudar, kobarkanlah Tuhan. Biar Tuhan yang menolong setiap kami, untuk kami boleh mengalami kehidupan doa yang bukan hanya sekedar kata-kata dan pikiran kami. Tapi kehidupan doa yang extraordinary. Kehidupan doa yang menolong kami untuk semakin diperkaya oleh kasih Tuhan. Semakin diperkaya oleh pengenalan akan Tuhan. Semakin menolong kami untuk mampu hidup dekat dan memuliakan Tuhan. Materaikan firman-Mu menjadi bagian hidup yang kekal dalam hidup kami. Kiranya firman-Mu itu boleh kami lakukan. Dan kami boleh bertumbuh di dalam doa setiap hari. Di dalam relasi kami dengan Engkau. Terutama menyambut
Natal ini Tuhan. Tuhan yang menolong kami, untuk kami kembali jatuh cinta kepada Tuhan. Kembali dikobarkan oleh pengorbanan dan kasih-Mu yang mau datang di dunia yang hina bagi setiap kami. Tolong setiap kami Tuhan, jamah hidup kami, jamah hidup kami. Kami bersyukur atas firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman semua, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita akui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat semua dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur untuk ibadah yang telah kita lakukan bersama-sama. Kita percaya Tuhan boleh ada dan memberkati setiap kita. Mari kita saat ini bangkit berdiri, kita membawa seluruh diri kita. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita bukan hanya melakukan sebuah aksi fisik, tetapi kita menyerahkan seluruh diri kita kepada Tuhan. Dan di akhir ibadah ini, mari kita mengakhiri dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Ya Tuhan, inilah hidup kami Tuhan, anak-anak muda yang telah Engkau tebus, biar kami bersinar bagi Tuhan, kami hidup bagi Tuhan. Kami juga mengalami berbagai macam pergumulan sama seperti orang-orang yang lain Tuhan. Tapi kami dimampukan berkemenangan oleh karena Allah Roh Kudus yang senantiasa memegang hidup kami, yang memegang tangan kami, yang berjalan bersama dengan kami. Dan anugerah-Mu Tuhan Engkau curahkan dengan limpah di dalam hidup setiap kami setiap hari. Di dalam anugerah-Mu itulah kami saat ini berdiri dan kami memohonkan berkat daripada-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan mampukan kami hidup bagi Engkau, hidup bagi kemuliaan-Mu. Kami membawa hati kami, mengarahkan hati kami dan menerima berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hiduplah bagi kemuliaan Tuhan. Tak